Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadaruddin, NIM 35120109. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Soal yang pertama, jenis-jenis organisasi bisnis. Pertama, ada perusahaan perseorangan. Adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Kedua, ada firma. Adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan untuk bersama. Ketiga, perseroan komanditer atau CV. Adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Keempat, perseroan terbatas. Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Kelima, koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaannya. Soal kedua, perbedaan PT dan CV. Pertama, bentuk perusahaan dan badan hukum. PT adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang statusnya diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sedangkan CV bukan usaha berbadan hukum karena tidak ada regulasi yang mengaturnya. Kedua, modal perusahaan PT ditetapkan sebesar 50 juta menurut undang-undang yang tadi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tersebut yang ada di Indonesia. Dari modal minimal tersebut sebanyak 25%-nya modal awal harus ditempatkan dan disetor penuh. Namun dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terbaru ada kelonggaran dalam ketetapan modal minimum. Sementara untuk CV tidak ada batasan modal dalam pendiriannya. Ketiga, ada pendiri. Dalam pendiri PT diwajibkan ada minimal 2 orang yang terlibat, baik itu WNI ataupun WNA, di mana masing-masing memiliki bagian saham. Untuk CV membutuhkan juga minimal 2 orang, namun ketentuan pendirian CV melarang WNA ikut mendirikan perseroan komanditer ini. Soal ketiga, peranan hukum bisnis dalam dunia bisnis diantaranya: pertama, untuk menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Kedua, untuk melindungi berbagai jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil, menengah, atau UKM. Ketiga, untuk membantu memperbaiki sistem keuangan dan sistem perbankan. Keempat, memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Kelima, untuk mewujudkan sebuah bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Terus lanjut ke soal keempat tentang pentingnya sebuah merek dagang. Pertama, sebagai daya pembeda dari suatu produk barang antara satu produsen dengan produsen yang lainnya. Kedua, sebagai tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dari suatu perusahaan dengan barang dan perusahaan yang lainnya. Ketiga, sebagai penghubung suatu barang yang bersangkutan dengan produsennya. Keempat, sebagai penentu kualitas dari suatu barang. Kelima, sebagai sarana promosi dalam dunia perdagangan. Terus lanjut ke soal kelima tentang syarat-syarat perjanjian jual beli. Para pihak yang membuat perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai unsur-unsur esensial dalam perjanjian tersebut, yaitu barang dan harga. Perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian. Terus lanjut ke soal ke-6, penyebab batalnya perjanjian jual beli.
Pasal 1517 KUH Perdata menyatakan penjual dapat melakukan pembatalan jual beli apabila pembeli tidak beritikat baik untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan 1266 dan 1267. Lanjut ke soal yang terakhir. Hukum internasional bagi perusahaan multinasional. Saat ini, eksistensi perusahaan multinasional memang merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangkal lagi di beberapa tempat, negara-negara, dan organisasi internasional. Mengadakan hubungan dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang kemudian melahirkan hak-hak dan kewajiban internasional yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap eksistensi, struktur substansi, dan ruang lingkup hukum internasional itu sendiri. Perusahaan multinasional pun memiliki peran sangat penting dalam kehidupan globalisasi sekarang ini, di mana perusahaan multinasional dapat melakukan kerjasama dan membuat persetujuan dengan pemerintah suatu negara dengan memberlakukan prinsip-prinsip umum hukum internasional atau aturan-aturan lainnya yang diatur dengan ketentuan hukum nasional suatu negara atau dalam istilah kontrak biasa disebut internationalized contract. Oleh karena itu, dengan peranan yang sangat penting, perusahaan multinasional dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekian dari saya. Apabila kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.